Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Yuswardi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan penonton sekalian yang sedang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa di platform ini. Perkenalkan, saya Ramanggara Putra, mahasiswa program studi manajemen dengan NPM 2241238. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan bahaya narkoba yang dapat menghancurkan masa depan. Sebelum menuju ke pembahasan, saya akan memberikan sedikit gambaran alur dari orang yang awalnya mencoba-coba narkoba hingga sesudah menjalani rehabilitasi. Setiap pulang bekerja di malam hari, seorang pemuda selalu menyempatkan untuk berkumpul dengan teman-temannya dan mengutarakan keluh kesah yang dialaminya. Lalu, setelah mendengarkan keluh kesah tersebut, teman dari pemuda tersebut memberikan obat-obatan yang mampu menenangkan dan meredakan rasa stres, yang mengakibatkan pemuda tadi menjadi kecanduan dan mengonsumsi obat tersebut terus-menerus hingga menyebabkan overdosis. Namun, setelah beberapa minggu mengonsumsi obat tersebut, pemuda itu sadar bahwa ia mengalami perubahan pada kondisi tubuhnya, mulai dari mata yang memerah, selalu merasa mengantuk, sesak nafas, dan sebagainya. Pemuda itu pun memeriksakan dirinya ke rumah sakit dan diwajibkan oleh dokter untuk menjalani rehabilitasi selama kurang lebih 6 bulan. Singkat waktu, 6 bulan telah berlalu dan akhirnya pemuda itu dapat menghirup udara dengan bebas dengan kondisi normal seperti kebanyakan orang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang diawali dengan pengertian dari narkoba. Apa itu narkoba? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika disebut pengertian narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman baik sintetis ataupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa gelisah, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Darwis et al. Pada tahun 2017, kandungan yang terdapat pada zat narkoba dapat memunculkan efek ketagihan atau kecanduan yang dalam istilah kedokteran disebut dengan addiction effect. Adapun beberapa jenis narkotika dan obat-obatan terlarang yaitu seperti opium, morfin, heroin, ganja, kokain, LSD atau lysergic acid, dan masih banyak lagi. Pembahasan berikutnya adalah mengenai faktor yang menyebabkan seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut Anggoro dan Genji pada tahun 2017, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu terdapat faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal bisa berasal dari keluarga, ekonomi, dan kepribadian. Faktor dari keluarga dalam penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari indikator perhatian dan kasih sayang serta komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga. Lalu pada faktor ekonomi, kebanyakan pengguna narkoba berada pada tingkat ekonomi menengah ke atas, sehingga mereka dapat mengeluarkan uang untuk membeli obat-obatan terlarang. Lalu yang terakhir adalah pada faktor individu atau kepribadian. Faktor ini lebih mengarah pada tingkat kepercayaan diri yang sangat minim dan membuat para pengguna narkoba merasa lebih rileks, tidak gugup, dan lebih percaya diri dalam menjalani hidup keseharian. Selanjutnya, pada faktor eksternal dapat berasal dari faktor pergaulan dan lingkungan atau masyarakat. Pada faktor pergaulan, yaitu dengan siapa kita berkumpul, bermain, dan bergaul dapat mempengaruhi kita ke hal yang positif maupun negatif. Lalu, yang terakhir yaitu pada faktor lingkungan atau masyarakat, yaitu di mana kita tinggal dan banyak menghabiskan waktu. Jika lingkungan sekitar kita baik, maka akan tercipta suasana yang positif pula. Pembahasan berikutnya adalah dampak yang akan dirasakan setelah kita kecanduan narkoba. Menurut Hasni, pada tahun 2018, dampak kecanduan narkoba pada seseorang tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, serta kondisi pemakaian. Penyalahgunaan atau pengonsumsi narkoba tanpa resep dokter dengan dosis yang tinggi memiliki efek buruk terhadap kesehatan tubuh. Secara umum, penyalahgunaan narkoba mengakibatkan ketergantungan
serta memiliki dampak yang dapat terlihat pada fisik, psikis, dan lingkungan. Dampak yang terlihat pada fisik yaitu sakit kepala yang berlebihan, mata menjadi kemerahan, mual-mual, serta nyeri yang berlebihan, sesak nafas, atau rasa sesak pada bagian dada. Lalu, dampak pada psikis yaitu kesulitan untuk tidur, selalu gelisah dan tidak merasa nyaman, paranoid atau kondisi di mana pengguna merasa seperti dikejar dan merasa hidupnya terancam, lalu rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Bahkan, jika pemakaian narkoba berlangsung lama, maka dapat mengakibatkan gangguan mental, depresi, hingga kematian. Lalu, dampak pada lingkungan yaitu mempermalukan keluarga, mendapatkan celaan dari orang lain, tidak merasa tenang dalam bergaul, dan sebagainya. Bandar narkoba senang mencari mangsa di daerah diskotik, klub, dan tempat-tempat banyak pemuda berkumpul. Saat ini, upaya paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak sekolah atau remaja yaitu berasal dari pendidikan dan keluarga. Namun, jika sudah terlanjur kecanduan mengonsumsi narkoba, pengguna dapat menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan baik pada fisik maupun psikis. Menurut BNN atau Badan Narkotika Nasional, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengobati kecanduan narkoba adalah dengan menjalani rehabilitasi. Memakai bisa memanfaatkan layanan yang disediakan oleh BNN agar ketergantungan terhadap obat terlarang bisa segera ditangani. Terdapat 3 proses dalam mengobati kecanduan narkoba. Proses yang pertama yaitu rehabilitasi sosial, yaitu metode di mana korban penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan asas kekeluargaan serta menitik beratkan pada kekuatan kelompok yang juga pernah kecanduan narkoba dengan permasalahan yang sama sehingga masalah mereka teratasi melalui solusi yang dihasilkan dari komunikasi atau yang dalam ilmu pekerjaan sosial dikenal dengan konsep help people to help themselves. Lalu, proses kedua adalah rehabilitasi medis, yaitu tahap di mana pecandu diperiksa secara fisik dan mental oleh seseorang ahli medis untuk memutuskan pecandu perlu diberi obat apa untuk mengurangi gejala berdasarkan zat yang dikonsumsinya. Lalu, proses yang terakhir yaitu kegiatan rohani. Dalam proses ini, pengguna akan dibimbing oleh pemuka agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut dan akan sering diikutsertakan dalam kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, kenikmatan yang hanya datang sesaat memiliki dampak yang sangat merugikan. Mungkin, awalnya narkoba dapat membantu untuk menenangkan dan mengistirahatkan diri. Namun, lama-kelamaan, fisik akan melemah, selalu mengalami gelisah, fungsi otak menurun, bahkan hingga kematian. Jika sudah terlanjur mengonsumsi narkoba dan sadar akan dampak buruknya, segera periksakan diri ke rumah sakit dan menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.